Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia. Apa kabar nih anak-anak ibu di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya meskipun kita masih dalam situasi pandemi. Hari ini kita akan masuk materi baru tentang ikatan kimia. Dari pembelajaran ikatan kimia ini nanti, anak-anak ibu diharapkan dapat menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan berdasarkan kaidah oktet dan duplet. Kemudian, dapat menerapkan struktur Lewis dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, sebelum masuk ke materi ikatan kimia, ibu mau tanya terlebih dahulu tentang materi kita sebelumnya, yaitu dalam penentuan elektron valensi. Di sini ibu sudah menyediakan 4 unsur, ada Na, Cl, H, dan N. Nah, coba nih anak-anak ibu di rumah mengerjakan soal ini dalam menentukan elektron valensinya. Ibu kasih waktu 5 detik ya untuk mengerjakan soalnya. Nah, bagaimana? Bisa ya? Sekarang coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk konfigurasinya, kita bisa buat berdasarkan atom Bohr atau bisa berdasarkan mekanika kuantum. Jadi sama saja ya. Dan yang diperlukan dari konfigurasi ini adalah elektron valensinya. Nah, bagaimana? Sudah benar jawaban anak-anak ibu semua? Alhamdulillah kalau sudah benar. Kalau belum benar, silahkan pelajari kembali dan perbanyak latihan soal. Nah, sekarang kalau kita gambarkan elektron-elektronnya dalam kulit atom, bisa terlihat seperti ini ya. Berarti di kulit terluar Na ada 1 elektron, Cl ada 7 elektron, H juga 1 elektron, dan N ada 5 elektron. Nah, elektron-elektron yang berada di kulit terluar inilah yang akan digunakan untuk proses pembentukan ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar 2 atom atau lebih dalam membentuk molekul untuk mencapai kestabilan. Nah, di alam, atom itu terdiri dari 2 jenis. Ada atom yang sudah stabil dan ada atom yang belum stabil atau tidak stabil. Atom yang sudah stabil adalah atom yang tidak perlu lagi terjadinya ikatan kimia dengan unsur-unsur lain. Nah, atom yang sudah stabil itu adalah atom-atom yang berada di golongan 8A atau yang disebut golongan gas mulia, yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Sedangkan unsur yang tidak stabil itu adalah unsur yang harus berikatan dengan unsur-unsur lain. Nah, selain golongan 8A itu merupakan unsur-unsur yang belum stabil. Kestabilan atom itu dipengaruhi oleh 2 kaidah. Ada kaidah duplet dan oktet. Kaidah duplet adalah kecenderungan unsur-unsur dengan nomor atom kecil untuk memiliki konfigurasi elektron sama seperti helium. Unsur yang memiliki nomor atom kecil itu terdiri dari hidrogen dengan nomor atom 1, kemudian litium dengan nomor atom 3, berilium dengan nomor atom 4, dan boron dengan nomor atom 5. Nah, keempat unsur tersebut mengikuti kaidah duplet. Sedangkan kaidah oktet adalah kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat dengan elektron valensinya 8. Nah, unsur-unsur yang tidak termasuk ke dalam kaidah duplet maka akan termasuk ke dalam kaidah oktet. Nah, ini dia konfigurasi gas mulia yang merupakan atom-atom yang sudah stabil. Ada helium dengan nomor atom 2,
dan diperoleh elektron valensinya 2, sehingga mengikuti kaidah duplet. Sedangkan neon, argon, kripton, dan xenon memiliki elektron valensinya 8, sehingga kestabilan atomnya itu mengikuti kaidah oktet. Nah, dalam ikatan kimia kita juga mengenal istilah struktur Lewis. Struktur Lewis adalah cara menggambarkan atom-atom yang berikatan dalam membentuk molekul dengan menggunakan lambang Lewis. Nah, lambang Lewis ini berupa titik yang seperti bisa anak-anak ibu lihat di tabel yang ibu sediakan ini. Jumlah titik-titik yang ada pada unsur ini menunjukkan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh setiap unsurnya. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penulisan struktur Lewis dalam suatu molekul itu bisa kita lihat dari contoh. Di contoh, kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari NH3. Di sini ada dua unsur, ada unsur N dan H. Untuk konfigurasi elektronnya bisa dipilih menggunakan model atom Bohr atau mekanika kuantum. Keduanya sama saja, boleh dipilih yang mana lebih mudah untuk dipahami. Nah, H memiliki elektron valensi 1, sehingga kalau kita gambarkan elektron di H hanya ada 1 elektron atau hanya ada 1 titik saja. Sedangkan untuk N memiliki 5 elektron valensi, sehingga unsur N ini membawa 5 elektron untuk berikatan. Nah, dalam pembentukan NH3 berarti jumlah H yang terikat pada N itu ada 3. Maka kalau kita gambarkan kerangka struktur Lewisnya, N memiliki 5 elektron valensi, kemudian mengikat 3H. Jadi di sini ada 3 elektron yang masih tunggal, yang belum berpasangan. Ini udah ada 1 pasang ya, elektron di N. Jadi atom H bisa memasuki elektron yang masih belum berpasangan. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang di samping juga kan ada sebanyak 3H. Ini baru 1H yang masuk, kemudian ada ini 2H, kemudian baru ke bawahnya. Nah, sekarang kita cek apakah setiap unsur yang sudah berikatan menggunakan elektron dalam penggambaran struktur Lewis ini sudah stabil atau belum. Pertama, H kita cek. H mengikuti kaidah duplet. H sudah memiliki 2 elektron ya, berarti dia sudah stabil. Dan H yang di samping juga sama, H yang di bawah juga sudah stabil. Sekarang kita lihat N. N mengikuti kaidah oktet, jadi N harus memiliki elektron 8. Nah, coba kita lihat. Di sini N sudah memiliki 8 elektron. Jadi N di sini sudah stabil. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Mudah ya materi kita hari ini. Untuk memperkuat konsep materi ini, Ibu akan berikan latihan setelah kita diskusi di Google Meet. Jadi anak-anak ibu bisa tanyakan hal-hal yang belum dipahami di diskusi melalui Google Meet nanti. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajarnya. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.